Ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha untuk selamat. Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan. Batu yang disuruh pegang ini, takkan batu ini yang menyelamatkan saya. Catatan-catatan di atas kertas yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain, lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang, takkanlah benda ini yang akan menjaga saya. Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim orang Wahabi bahwa orang pakai jimat. Sekarang kita tidak bahas isi jimatnya ya. Jadi apa yang diklaim sama Wahabi itu yang kita bahas. Orang pakai jimat. Jimatnya berupa apa saja. Cincin kah, ikat di pinggang kah, atau apa saja. Tetapi hatinya yakin. Yang memberi manfaat, mudarat, yang menyelamatkan, yang menjaga hanyalah Allah. Hati dan lisannya itu sepakat bahwa jimat ini hanya sebab saja itu. Tidak bisa bikin apa-apa tanpa izin Allah. Maka yang menjaga saya 100% hanyalah Allah. Yang melindungi saya hanyalah Allah. Yang menyelamatkan saya hanyalah Allah. Kata orang Wahabi, itu masuk dalam syirik asghar. Apakah betul? Jawabannya tidak betul jawabannya orang Wahabi itu. Kenapa bisa dia jawab begitu? Karena dia tidak mengerti apa makna atau contoh yang sesungguhnya syirik asghar. Pengertian syirik asghar beserta contohnya itu dia tidak paham. Saya kasih contoh supaya mudah paham. Orang lapar, haus. Lapar sekali, haus sekali. Kemudian dihidangkan di depannya makanan, dia makan, kenyang, dia minum, hilang haus. Hati dan mulutnya sepakat, yang kasih kenyang hanyalah Allah, yang kasih hilang haus hanyalah Allah. Padahal makan tadi sebelumnya makan minum, selesai makan minum hilang haus. Maka orang ini sedikit pun tidak terjebak dalam kesyirikan. Jangankan akbar, asgar juga tidak. Perbuatannya ini sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tidak apa itu namanya? Tidak berlawanan. Jadi sama seperti itu orang yang pakai jimat tadi. Jadi saya ulangi, saya tidak bahas isi jimatnya. Saya tidak bahas isi jimatnya itu. Sama seperti itu orang yang pakai jimat, tetapi keyakinannya yakin yang selamatkan Allah, menjaga Allah, yang menyembuhkan Allah, beri manfaat Allah, mudarat adalah Allah. Hatinya begitu, lisannya begitu juga. Perbuatannya ini tak ada sedikit pun bau syirik di situ. Bahkan ini sejalan dengan tuntutan kalimat tauhid. Jelas ya? Yang kedua, satu orang makan, minum. Sebelumnya haus, sebelumnya lapar, setelah makan. Kemudian hilang lapar. Setelah minum, hilang haus. Selesai itu dia diajak makan lagi sama temannya. Kata dia menjawab, sudah kenyang saya itu. Kenapa? Makan nasi pecel tadi, enak. Setelah makan, hilang sudah lapar, kenyang sudah tidak ada lagi tempat. Jadi bahasa zohir dia itu, lisan zohirnya dia itu, seakan yang kasih hilang lapar apa? Nasi pecel. Tapi hatinya
Tidak. Maka ucapan ini tidak ada satu ulama, saya tidak tahu Wahabi, yang berpendapat bahwa dia telah terjebak dalam kesyirikan. Jangankan akbar, asgar juga tidak. Jadi ucapan-ucapan dia tadi seperti dia ucapkan itu, ya ucapan yang keseharian yang jadi biasa itu. Orang bilang walaupun hukum ucapannya itu makruh tanzih, tetapi jangankan syirik akbar, syirik asgar juga tidak. Nah, nanti apa contoh syirik asgar itu nanti di belakang saya jelaskan. Zaman dulu kalau ada muncul bintang tertentu itu maka turun hujan. Maka biasanya orang-orang zaman dulu itu mengucapkan lafaz dalam bahasa Arab, mutirna binawi kaza. Kami dihujani sebab bintang itu. Paham tidak? Jadi ucapan dia ini, kalau pengucapan dia seperti tadi makan, kenapa kenyang? Saya suruh makan nasi pecel. Kalau ucapan dia sebatas hanya meletakkan bintang itu sebagai asbab, adanya bintang, Allah turunkan hujan, tetapi bintang itu jadi sebab, maka syirik akbar tidak, syirik asgar tidak. Hanya kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, hukumnya makruh. Kapan terjebak dalam kesyirikan syirik akbar? Kalau yang mengucapkan itu berkeyakinan bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Hati juga yakin, lisannya juga mengucapkan, baru itu terjebak dalam syirik akbar. Yang menduakan Allah. Yang bisa menurunkan hujan kan hanya satu zat, Allah. Tapi dia kerjanya Allah, dia samakan kerjanya selain Allah dengan kerjanya Allah. Itulah syirik akbar. Dia samakan kerjanya yang lain dengan kerjanya Allah. Satu level. Selain Allah zat atau salah satu sifat Allah itu dia samakan dengan selain Allah. Paham tidak? Kalau tidak seperti itu, hanya ucap-ucap saja atau sebagai sebab, tidak ada bau syiriknya di situ. Pertanyaan lalu, apa contoh syirik asgar itu? Yang betul. Kalau Wahabi salah, lalu yang betul itu yang mana? Jawabannya, contoh syirik asgar yang mudah kita pahami, orang sholat supaya dilihat. Sholatnya ria gitu, puasanya ria, sedekahnya ria. Kenapa sedekah dalam hati? Supaya saya dibilang dermawan, supaya saya dipuji. Paham tidak? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, man shalla yura'i faqad asyraka. Barang siapa sholat karena ria, di awalnya mungkin sholat supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Atau di awal-awal sholat niatnya tulus betul-betul karena Allah saja. Di tengah-tengah lewat orang tuanya, mungkin mertuanya, temannya, dalam hatinya berubah. Yang tadinya sholat biasa-biasa dikasih bagus. Lewat orang tua ini, lewat mertua ini. Inilah syirik asghar. Atau di akhir begitu juga. Atau selesai buat amal, dipublikasikan tanpa ada maslahat. Saya menceritakan kebaikan supaya ditahu orang tanpa ada maslahat syar'i di situ. Ini juga masuk dalam kategori syirik asghar. Lanjutan hadis, wa man shoma yura'i faqad asyraka, dan barang siapa puasa karena riya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, dan barang siapa bersedekah karena riya, maka dia telah berbuat syirik. Jelas nih, dibawa ke setiap amal bagus. Kalau amal jelek, ya sudah jelek amal, mau dikasih lihat orang, ya itu namanya dosanya lebih besar lagi. Tapi bukan syirik. Kalau satu akbarul kabair, dosa paling besar itu, salah satu dosa itu. Kejelekan yang dibuat sudah ditutup sama Allah, diceritakan dengan bangga di hadapan orang. Tidak bagus itu. Tanpa ada maslahat syar'i. Jelas nih? Itulah contoh syirik asghar bersama hadisnya itu. Sekarang sebab syirik asghar, apakah amalan orang tersebut seluruh pahala amalan baik yang sebelumnya
dan yang di dalamnya ada niat jeleknya tadi itu, ada rianya itu, apakah semua hangus pahalanya? Jawabannya tidak. Jadi kalau sebelumnya amalannya bagus, niatnya bagus, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama mu'tabar, maka itu tidak bakalan hangus, sebab perbuatan ria yang dia buat dalam satu amalan. Berbeda dengan syirik akbar. Sebelumnya soleh, bagus, tetapi satu saja syirik akbar dia buat, maka seluruh kebaikan sebelumnya hangus total, tak ada tersisa sedikit. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tak ada ampunan bagi dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sebelum dia meninggal dia sudah bertobat, syahadat ulang, menyesal apa yang dia perbuat sebelumnya itu, maka lembaran baru lagi. Lembaran kebaikan-kebaikan sebelumnya hangus, maka setelah bertobat tidak ada kebaikan, tidak ada kejelekan. Yang ada hanya kebaikan satu itu yang paling besar dan asas, yakni iman, tadi lewat 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Paham tidak? Maka hentikan pembodohan. Kalau orang ulama-ulama besar menjelaskan perkara yang bagus dan hak, yang ada dalilnya itu pasti, tapi tidak ditulis, atau otaknya mereka tidak sampai di sana. Orang-orang Wahabi itu, otak orang Wahabi tidak sampai di sana. Maka mereka mengatakan jangan taklid buta-buta, haram hukum. Sementara mereka tidak ahli menjawab pertanyaan semau dewi, tenang-tenang saja, tanpa merasa bersalah dan berdosa. Bahaya dan membahayakan. Semoga bermanfaat. Subhanallah.